berbahagia menempuh hidup yang baru. Selamat berbahagia menempuh hidup yang baru. Semoga panjang jodohnya, semoga murah rezekinya, semoga sejahtera. Selamat berbahagia menempuh hidup yang baru. Selamat berbahagia. Semoga panjang jodohnya, semoga murah rezekinya, semoga sejahtera. Selamat bahagia, selamat berbahagia menempuh hidup yang baru. Dok, ini bayi saya. Iya, Dok. Boleh? Keadaan istri saya gimana, Dok? Hidup berumah tangga, ada pasang surutnya, Kok ada diem aja? Istri saya baik-baik kan, Dok? Justru itu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Dokter Fadli. Suster, tolong bawa bayinya ke ruangan. Iya, Dok. Mari, Dokter. Ya, Dok, sebenarnya apa yang terjadi sama istri saya, Dok? Kamu pasti jauh lebih tahu. Kalau seorang penderita jantung lemah itu sangat berisiko dia mengandung. Sedangkan istri kamu sangat mempertahankan janinnya karena dia ingin memberikan keturunan buat kamu. Irma kelainan jantung. Masya Allah. Berarti selama ini Irma nggak pernah cerita kalau dia punya kelainan jantung. Dokter, segera temuin dia sebelum terlambat. Tapi istri saya nggak apa-apa kan, Dok? Irma dalam kondisi kritis. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kemarilah, Mas. Kamu marah. Kamu kenapa nyembunyiin semua dari aku? Maafkan aku, Mas. Aku minta maaf. Cepat atau lambat, aku pasti akan meninggalkanmu. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin memberikan hadiah terindah dalam hidupku. Berjanjilah padaku, Mas. Kamu akan merawat putih kita dengan baik. Dan tolong berikan kalung ini padanya. Dan sampaikan pada dia bahwa aku sangat menyayanginya, Mas. Aku nggak mau. Hah? Kamu sendiri aja bilang sama dia. Kamu tuh harus tanggung jawab sebagai ibu. Kita harus merawat putri kita bersama-sama. Jangan tinggalin aku, Irma. Jangan tinggalin aku. Aku ingin sekali menemanimu, Mas. Melihat anak kita tumbuh dewasa.
Aku ingin hidup untuk 1000 tahun lagi. Tapi aku tidak bisa, Mas, memenuhi permintaanmu. Aku harus pergi. Irma. 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 Irma, jangan tinggalin aku, Irma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyonya. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Tuan. Maaf Tuan. Hari sudah semakin sore. Bukankah Tuan harus menjemput dedek bayi di rumah sakit? Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Oh ampunilah. Oh ampunilah. Oh ampunilah. Bu. Bu. Suster, apa benar di sini ada pasien yang namanya Riana? Ya dia ada, Bu. Sekarang dia sedang ditangani oleh Dokter Fadila di ruang UGD. Makasih. Iya, sama. Bayi ini sudah tidak bisa diselamatkan. Tolong diurus. Baik, Dok. Gak mungkin. Gak mungkin, Dok. Gak mungkin. Saya neneknya. Saya nenek anak itu, Dokter. Dokter. Menantu saya gak mungkin sanggup menghadapi sebuah kenyataan ini. Karena dia baru aja kehilangan suaminya. Masa dia sekarang harus kehilangan anaknya juga, Dokter. Selamatkan cucu saya. Menantu saya hanya bertahan hidup demi anaknya, Dokter. Saya mohon. Nyawa menantu saya tergantung pada cucu saya, Dokter. Selamatkan, Dokter. Selamatkan cucu saya. Iya, Bu. Maafin saya. Semua ini terjadi di luar kehendak saya. Saya nggak bisa menolong putri Ibu. Ya Allah hukum aku. Engkau kasihan, ampunilah diriku. Malang benar nasib Bunda. Kamu sudah harus kehilangan suamimu dan sekarang kamu harus kehilangan anak. Mungkin bayi ini bisa menggantikan bayi. Maksud dokter? Mulai sekarang, bayi ini adalah cucu Ibu. Di laut, lebihlah banyak dosaku. Tapi ini bayi siapa, Dok? Oh lebih besar dosa. Dan
Kenapa dokter memberikannya pada saya? Bayi ini Wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pengasih, jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Bayi ini adalah yatim piatu. Ampunilah, Ibunya meninggal pada saat melahirkan dia. ampunilah, oh ampunilah. Kalau benar nasibmu. Maafkan papa, nak. Maafkan papa. Bukannya papa nggak menyayangi kamu. Terpaksa ngelakuin ini semua. Mungkin dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Ini anakmu. Lebihlah banyak dosaku besar. Dok, ikut saya. Tiara, kamu di mana, Nak? Andaikan oh detik Tiara. ini masih bersama Tiara. hatiku takkan luka. Tiara. Tiara. Takkan Tiara, tunggu, luka Nak. separah ini. Tiara. Andaikan Awas! Tiara. Terima kasih sudah menyelamatkan anakku. Iya, sama-sama. Lain kali, kalau main-main jangan di tengah jalan. Ya, bahaya. Nama kamu siapa, sayang? Tiara, Om. Wah, namanya bagus sekali. Maaf. Anda siapa ya? Saya Dokter Fadli? ya, Bu. Mama kenal. Ini dokter yang membantu kamu waktu melahirkan. Maaf ya, Dok. Nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu ayo masuk, Dok. Nggak apa-apa, Bu. Kebetulan saya harus balik ke rumah sakit. Ah, Tiara, ingat ya pesan Om. Jangan main-main di tengah jalan. Ya, Ya, Om. Bu. Sorry. Maaf ya, kamu nggak apa-apa? Dokter Fadli? Aduh, lu sih ngagetin aja sih ah. Lo kenapa sih dari tadi bengong aja? Liatin apa? Dokter Fadli. Dia ganteng banget. Emangnya dokter Fadli udah balik lagi ke rumah sakit ini? Lo kenal? Iyalah, gue kenal. Emang dari 7 tahun yang lalu, dokter Fadli itu kerja di rumah sakit ini. Tapi dia ngundurin diri, terus pergi deh dari kota ini. Ya, katanya sih buat ngelupain mendiam istrinya. Jadi dokter Fadli itu duda. Dia duda. Iya dia duda. Emang kenapa sih? Yes. Gue harus memikat hatinya dokter Fadli. Maya. Mendingan kamu kerja aja deh. Ngapain sih mikirin kayak begituan?
Lo mah bukan yang dukung juga, orang temennya lagi jatuh cinta. Maya, jangan kebanyakan ngayal deh. Ya, mendingan kamu cepet nih, ambil. Ya, ayo. Ya udah kamu jangan nangis ya. Mau kemana kamu anak bayi? Sini, sini. Kamu anak nakal ya? Berani kamu? Kamu berani lawan tante? Hah? Dasar anak tante Ada apa ini? Apa salah Tiara? Kenapa Mbak menjewernya? Anak kamu yang gak tau diuntungin. Udah berani nakal sama anak aku. Ngerti? Jaga ucapan kamu. Kamu tuh nggak pantas bersikap kasar di depan anak-anak. Mereka itu masih terlalu polos. Dan mereka merekam apapun yang kita ucapkan. Loh, emang kenyataan kok. Anak kamu yang gak tahu diuntung ini. Udah ngerenggut nyawa adik aku. Ngerti? Mbak tidak boleh menghina anakku. Apa kamu? Kamu berani lawan aku? Hah? Kamu jangan nangis ya. Nanti besok kita beli boneka yang baru. Ya? Ayo. Emang perempuan gak tahu diuntung. Beli banget sih tuh orang. Mama kenapa sih kok bukan? Itu, Pak. Mama berantem lagi sama Tante Liana. Astaga. Pak, perempuan itu tuh cuma menantu di rumah ini. Dan dia hidup di sini cuma gara-gara belas kasihan dari mama, tahu nggak? Tapi gayanya udah kayak nyonya besar di rumah ini. Mama mau sedia hati kayak gitu dong ya? Kenapa sih? Papa sama mama selalu aja belain Riana. Lama-lama, Pak, perempuan itu makin ngelunjak, tahu nggak? Mama coba deh. Mama coba damai sama dia. Mungkin hidup kita bakalan lebih enak, Ma. Oh anakku sayang, dambaan hatiku, tidurlah intan, tidurlah hai sayang, pejamkan matamu, lelaplah kau tidur, tidurlah sayang, hari sudah malam. Oh anakku sayang, dambaan hatiku, tidurlah intan, tidurlah hai sayang. Oh buah hatiku, sanjungan kalbu, semoga menjadi anak yang berguna. Ya ilahi Rabbi, bimbinglah kami untuk menjalani kehidupan ini. Oh anakku sayang, dambaan hatiku, tidurlah intan, tidurlah hai sayang. Selamat pagi, dokter. Pagi.
Kamu Saya Suster Maya, dokter. oh, Asisten dokter. Jika ada perlu, jangan segan-segan memanggil saya. oke. Saya harap kita bisa bekerja sama. Sekarang udah mau waktunya cek pasien, ya? Ini dokter. Terima kasih. Maaf. Itu maksudnya. Please. Om dokter, Om dokter udah bawa kado buat kamu. wah bonekanya bagus sekali om. Tiara, kamu turun dong sayang dari gendongan om dokter. Tahu nggak? Tiara tuh sekarang semakin besar, semakin berat. Kasihan kan om dokter? Wah Tiara nggak mau turun. Tiara seneng digendong om dokter. Sama mama yuk. Dia itu manja sekali. Apa nama juga anak kecil. Nah seandainya om dokter jadi papa Tiara, pasti Tiara seneng. Iya kan mah? Maafin Tiara dok, dia cuma asal bicara. Aku ini memang papamu, sayang. Papa yang akan selalu mencintaimu. Wah ala juga. Berarti kamu kalah. Temen aku juga mau main. Astagfirullahaladzim, Tiara! Tiara! Coba mama lihat nak. Ya Allah, tangan kamu lebam nak. Bu, saya permisi bawa Tiara ke rumah sakit bu. Ya silakan. Ya ampun, kenapa? Tolong dok, dia jatuh. Ya, sini. Sini, Om Dokter gendong ya. Dah, selesai. Gimana? Gak sakit kan? Loh, kok mama nangis? Aku yang sakit malah mama yang menangis. Terima kasih dok. Ayo sayang, pulang yuk. Gimana kalau aku yang nganterin? Oh, nggak usah dok. Saya sudah terlalu banyak merepotkan. Biar saya pulang sendiri aja. Enggak, ini nggak merepotkan sama sekali. Yuk, ikut sama Om Dokter yuk. Ya. Makasih ya sus. Andaikan oh detik Siapa sih itu cewek? masih Cari perhatian banget. bersama hatiku takkan luka, takkan luka separah ini. Andaikan oh detik ini masih bersama hatiku takkan luka, takkan
ajarin tuh Riana sopan santun ya, Ma. Dia udah berani bawa laki-laki masuk ke rumah. Kamu kalau ngomong itu jangan sembarangan. Emang gak percaya sama aku? Ya udah sana, lihat aja sendiri buktiin ucapan aku. Lihat. Tiara harus banyak istirahat biar cepat sembuh ya. Terima kasih ya Om Dokter. Tiara sayang deh sama Om Dokter. Om Dokter juga sayang sama Tiara. Bahagia, andaikan oh detik ini. Dokter, punya sesuatu buat kamu. Wah, kalungnya bagus banget. Kalung ini untuk aku. Iya. Terima kasih ya Om Dokter. Maaf dok, apa tidak berlebihan memberikan Tiara kalung? Gak apa-apa kok. Aku memang seharusnya udah lama ngasih kalung ini sama kamu. Maksud kamu? Aku belum bisa jelasin sekarang. Tapi suatu saat nanti, kamu pasti ngerti. Sunyi dunia ini tanpa dirimu. Oh Tuhanku, tunjuk. Tiara, kamu kenapa nak? Andaikan oh detik ini masih bersama hatiku, takkan luka separah ini. Yang mana yang sakit nak? Mama benar-benar kecewa sama kamu. Ternyata Mama salah menilai kamu. Mama ini bicara apa? Aku benar-benar gak ngerti apa yang Mama bicarakan. Kamu gak usah pura-pura. Kamu pikir pantas masukkan laki-laki ke dalam rumah ini yang baru kamu kenal. Tunggu, Ma. Apa yang Mama bicarakan itu Dokter Fadli? Seharusnya sebagai seorang janda kamu bisa menjaga kehormatan kamu. Mama sudah salah paham. Antara aku dan Dokter Fadli itu tidak ada hubungan apa-apa, Ma. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin kalau tidak ada hubungan apa-apa di antara kalian? Kalau memang kamu sudah tidak bisa menjadi janda, sebaiknya sekarang juga kamu tinggalkan rumah saya. Saya tidak ingin rumah saya jadi tempat mesum. Ma, Mama tidak pantas bicara seperti itu sama aku. Aku ini bukan wanita kotor. Walaupun aku janda, aku masih tahu kehormatan, Ma. Dan aku tahu bagaimana caranya membawa diri. Baik. Kalau memang begitu, buktikan ucapanmu. Jadi gimana nih, Mai? Lo udah berhasil belum dapetin hatinya Dokter Fadli? Boro-boro lu. Kadang-kadang gue suka bingung sama dia. Kadang suka baik sama gue, kadang-kadang jutek sama gue. Yang lebih parahnya lagi, gue punya saingan berat. Hah? Apa? Jadi maksud lo ada yang suka juga sama Dokter Fadli? Iya, lu si janda beranak satu. Apa sih hebatnya janda itu sampai Dokter Fadli itu tergila-gila sama dia? Udah ah. Maya, Maya, itu ada Dokter Fadli lagi lewat. Si itu tuh. Dokter. Dokter mau kemana? Kamu harus semuanya aku jelasin ke kamu. Tuh, Lucy, lo lihat sendiri kan? Gimana dia itu judesnya sama gue. Maya, sekarang lo tenang. Mendingan sekarang lo ikutin Dokter Fadli. Jangan-jangan dia mau nemuin janda itu lagi.
Benar juga lo. Gue tutip ya. Iya, iya. Tiara. Sudah waktunya minum obat, Nak. Kamu di mana, sayang? Tiara. Maaf, Dok. Sebaiknya kamu pergi dari sini dan gak usah kembali lagi. Dia lagi. Ternyata benar apa yang dikatakan Lucy. Dokter Fadli sengaja ingin bertemu dengan perempuan itu. Apa alasan kamu ngelarang aku main sama Tiara? Aku tidak perlu memberikan alasan apapun. Karena Tiara adalah anakku, bukan anak kamu. Dan aku tahu yang terbaik untuk anakku. Kamu ambil kembali kalung ini. Anakku tidak membutuhkannya. Dan gak usah kembali lagi. Ayo. Diana. Diana. Aku nggak bisa menerima kalung ini. Aku sudah memberikan kalung ini sama Tiara. Jadi terserah sama dia mau menerima atau membuangnya. Riana. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Dokter Fadli, saya tahu Anda sudah banyak membantu menantu saya. Tapi maaf, cinta Riana hanya untuk almarhum putra saya. Dan dia akan membawa sampai mati. Jadi sebaiknya Anda tinggalkan Riana dan jangan pernah hubungi. Tapi Bu, Ampunilah diriku, oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Ada apa, dokter? Dokter punya masalah? kamu tinggalin aku sendiri. Aku pergi sendirian. Kalau dokter punya masalah, lebih baik dokter ceritakan pada saya. Siapa tahu aja saya bisa bantu dokter. Masalah aku itu sangat pelik. Nggak ada satupun orang yang bisa membantu aku. Siapa bilang, dokter? Saya bisa bantu dokter. Emang apa yang bisa kamu lakukan? Ayo ikut. Apa ini? Buat apa kamu bawa aku ke sini? Ini adalah tempat yang cocok buat dokter. Di tempat ini dokter bisa melupakan semua masalah dokter. Ayo, duduk. Pelayan. Dokter mau minum apa? Serah kamu aja. Saya pesen minuman satu ya. Iya. Gimana dok? Enak kan di sini? Ya, oke. Dok, saya permisi ke belakang dulu ya. Oh ya, silakan. Tolong campurkan minuman orang itu dengan ini. Ya. Ini. Terima kasih ya. Mengapa bersedih hati? Jangan biarkan sendiri. Aku akan menemani. Marilah menghibur hati. Santailah dulu di
Tiara, kamu kenapa, nak? Ma, Om dokter ditangkap nenek sihir. Itu hanya mimpi, sayang. Sekarang Tiara bobo lagi ya. Ada mama di sini. Bobo. Apa yang sudah terjadi sih? Kenapa kita ada di sini? Kita sudah melakukan kesalahan besar, Dok. Tidak seharusnya kita melakukan hubungan terlarang itu. Maya. 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 Maaf, Dok. Saya mengganggu dokter. Saya datang ke sini hanya ingin memberikan surat pengunduran diri saya, Dok. Pengunduran diri? Kenapa kamu mau mengundurkan diri, Maya? Emang ada masalah apa? Saya merasa malu, Dok. Malu atas kejadian tadi malam. Seharusnya kejadian itu tidak pernah terjadi. Saya tidak mau menyusahkan dokter. Dokter tidak harus bertanggung jawab atas diri saya. Biarkan aib ini saya yang menanggungnya sendiri, dokter. Permisi, dokter. Maya, tunggu. Saya ini bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Semua yang terjadi juga karena kebodohan aku. Kamu nggak perlu nanggung semuanya sendiri. Maksud dokter? Aku akan menikah dengan kamu. Tapi itu kalau kamu mau menikah sama aku. Gimana? Kamu mau? Saya mau menikah dengan dokter. Maaf, Dokter Fadli. Tunggu dong. Ada yang mau saya sampaikan sama dokter. Silakan. Ada apa ya? Saya dan Maya akan segera menikah. Dokter Fadli mau menikah? Selamat ya. Maya, selamat ya. Sudah waktunya minum obat, nak. Tiara, kalau Tiara nggak mau minum obat, gimana Tiara bisa sembuh? Gak mau, Tiara sebelum ketemu Om dokter. Tiara, dengerin Mama. Mulai sekarang, kamu nggak boleh menyebut namanya lagi. Karena kamu nggak akan pernah bisa ketemu sama Om Dokter lagi. Mama jahat. Mama jahat. Mama jahat.
jatuh, Ma. Kenapa? Nggak apa-apa, sayang. Maafkan Mama ya, Nak. Tidak seharusnya Mama memarahi kamu. Ma, Tiara ingin ketemu dengan Om Dokter. Kenapa Mama diam? Tiara boleh kan ketemu Om Dokter? Kenapa engkau mempertemukan kami dengan Dokter Fadli? Kenapa jadi seperti ini? Riana, ayo hubungi Dokter Fadli sekarang. Riana, Tiara sangat membutuhkan Dokter Fadli sekarang. Ayo hubungi. Enggak, Ma. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Kamu lihat Tiara sekarang. Tiara begitu merindukan Dokter Fadli. Kamu hubungi Dokter Fadli sekarang. Hubungi. Kamu hubungi Dokter Fadli sekarang, ayo. Ya Allah, seharusnya aku bahagia. Karena sebentar lagi aku akan nikah dengan Maya. Tapi kenapa hatiku begitu sedih? Hatiku terasa hampa. Pikiranku selalu saja memikirkan Riana dan Tiara. Riana, Tiara, apakah kalian memikirkanku? Halo? Halo, Dok. Ini aku, Riana. Tiara sedang sakit sekarang. Tiara ingin sekali bertemu dengan dokter. Apa dokter bisa datang ke sini? Oke, aku kesana sekarang. Ya. Dokter, mau mana? Aku nggak ada waktu untuk jelasin. Aku harus pergi sekarang. Iya, tapi Bapak. Jangan-jangan dia mau ketemu sama perempuan itu. Berani-beraninya dia nyuekin gue demi perempuan keganjinan itu. Lihat aja, gue akan bikin perhitungan sama perempuan itu. Ayo makan dong, sayang. Tiara itu kan lagi sakit. Kalau Tiara nggak mau makan, gimana bisa sembuh? Ayo, buka mulutnya. Tiara. Om Dokter, Om Dokter. Om Dokter, kenapa Om Dokter nggak ke rumah Tiara lagi? Apa Om Dokter nggak mau main lagi sama Tiara? Enggak dong. Om Dokter sama Mama kenapa? Kalian marahan lagi ya? Bu Guru bilang kita nggak boleh marahan, nanti Allah marah sama kita. Nah, sekarang Mama sama Om Dokter baikan ya.
gitu dong. Sekarang Mama sama Om Dokter sudah baikan. Makasih ya, Dok. Kamu udah mau datang ke sini. Aku seneng deh lihat Tiara udah bisa tersenyum kembali. Kamu nggak usah terima kasih sama aku. Ngurus Tiara kan udah jadi tanggung jawab aku. Karena aku ini kan... Karena kamu apa, Dok? Ayo katakan. Maaf, aku harus pergi dulu. Tunggu dulu. Sepertinya ada yang kamu sembunyikan dari aku. Kalau aku berkata jujur, apa kamu sanggup menerima kenyataannya? Kenyataan apa sih? Tolong kamu kalau bicara yang jelas dong. Tiara itu putriku. Bukan putri. Ini apa-apaan ya? Kamu gak usah bercanda deh. Itu kenyataannya, Riana. Waktu itu aku memberikan dia ke kamu karena aku gak mau ngeliat dia menderita. Dan pada saat itu, kamu baru kehilangan suami kamu. Dan kamu gak akan sanggup menerima kenyataan kalau waktu itu anakmu telah gak ada. Gak mungkin. Ini tidak mungkin. Berani sekali kamu berbohong seperti itu. Aku gak bohong, Riana. Karena ini menyangkut putriku sendiri. Dan anakmu yang sudah meninggal dalam kandungan. Tidak mungkin. Aku gak percaya sama kamu. Maafkan aku, Riana. Tapi itu kenyataannya. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa tanya sama Bu Sukma. Dia tahu semuanya. Kamu bohong. Kamu bohong. Kamu bohong kan? Kamu bohong. Riana. Riana. Kamu kenapa, Nak? Katakan padaku, Ma. Apa benar kalau Tiara itu bukan anakku? Tolong Mama jangan bohong sama aku. Tiara itu anakku kan, Ma? Dia anakku kan? Ma, tolong jawab pertanyaanku, Ma. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Dia itu putriku kan, Ma? Apa Dokter Fadli yang sudah mengatakan ini semua padamu? Jadi benar. Semua itu benar, Ma. Semua itu benar kalau Tiara bukan putriku. Hah? Ya Allah. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Masih adakah cerahan bagi diriku? Masih adakah sinar yang tersisa? Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Langit bagai hitam bagi diriku, terombang-ambing. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Gak seharusnya aku memberitahukan kebenaran ini kepada Riana. Riana pasti sangat sedih. Maafkan aku, Riana. Aku gak sengaja aku telah menyakiti hatimu. Maaf Mas, kalau aku ganggu. Kamu jangan marah dulu. Aku cuma lagi bingung.
Bener-bener bingung. Apa sih yang bikin Mas bingung? Masalah pernikahan? Mas, aku kan nggak pernah minta Mas untuk nikahin aku. Bukan itu masalahnya. Ayo ikut aku. Kamu lihat anak yang ada di ayunan? Kebangetan banget sih Mas Fadli. Mau ngapain coba dia bawa aku ke sini? Hah, apa dia mau nunjukin betapa dia mencintai ibu dan anak yang gak tahu diri itu? Maya? Maya, gimana sih, Maya? Ngapain sih Mas itu ngajak aku sini untuk melihat anak sama perempuan itu? Justru itu, kita kan mau nikah. Jadi aku nggak mau ada rahasia di antara kita. Maksudnya? Kamu lihat anak kecil tadi kan? Dia adalah putriku. Apa Mas? Iya, Mai. Tiara itu putri kandungku. Pada saat itu, Riana dalam keadaan kritis. Dan jiwanya akan hancur kalau dia tahu anaknya meninggal dunia. Jadi aku memberikan Tiara sama dia. Dengan harapan Tiara bisa mendapatkan kasih sayang seorang ibu yang gak mungkin didapatkan dari mendiang istriku. Ternyata tindakan aku salah. Aku nggak bisa jauh dari putriku. Aku mau putriku kembali. Oh, jadi begitu. Ternyata selama ini Mas Fadli bukan memperhatikan cewek keganjenan itu, tapi dia memperhatikan putrinya, Tiara. Hah, bagus kalau begitu. Itu maafin aku ya, Mas. Maafin atas sikap aku barusan. Tapi Mas nggak boleh nyerah gitu aja. Mas harus merebut kembali Tiara. Merebut? Iya, Mas. Mas ini kan ayahnya Tiara, ayah kandungnya. Sudah sepantasnya Mas lah yang mengurus Tiara. Mas, sebaik-baiknya seorang anak, dia akan lebih bahagia jika diasuh oleh orang tuanya. Tapi, Mai. Sudahlah, Mas. Mas jangan berpikir panjang. Kalau Mas takut Tiara akan kehilangan kasih sayang seorang ibu, Mas salah besar. Karena mulai sekarang, saya akan menjadi ibu yang baik untuk Tiara. Dan mencintai Tiara seperti anak kandung sendiri. Makasih ya, Mai. Nanti kita beli lagi warna merah ya. Mau apa kamu kesini lagi? Aku kesini untuk menjemput putriku. Tiara adalah putriku. Dan kamu tidak punya hak untuk mengambilnya dariku. Ada apa ini ribut-ribut? Tiara? Kamu kenapa nangis, sayang? Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Tapi saya kesini untuk menjemput putri saya, Tiara. Ngomong apa lu barusan? Asal lo tau ya, kalau lo mau ambil Tiara, langkain dulu gue. Rabi, cukup. Bintang, bawa Tiara masuk. Tiara sayang, ayo ke tante. Kamu gak bisa seenaknya mengambil Tiara dari sini. Dulu kamu yang bilang kan, kalau Tiara itu anak yatim piatu dan sudah tidak memiliki orang tua lagi. Terus sekarang kenapa kamu ingin mengambilnya? Waktu itu saya terpaksa mengatakan itu ke ibu. Karena saya mau menyelamatkan Riana. Tapi sekarang dia baik-baik aja. Dan saya mau mengambil putri saya lagi. Tidak ada yang bisa mengambil Tiara dari aku. Dia adalah putriku. Maafkan aku, Riana. Tapi Tiara itu putriku. Kita bisa buktikan lewat tes DNA. Tidak. Tes DNA pun tidak bisa membuktikan apa-apa. Baiklah kalau begitu. Kita akan lewat jalur hukum. Kita akan ketemuan di pengadilan, biar hukum yang menentukan. Apakah Tiara putriku
Tolong aku, Kak. Jangan biarkan Dokter Fadli mengambil Tiara dari aku. Tiara adalah hidup. Dia adalah nyawa. Aku gak sanggup hidup tanpa Tiara. Tolong, Ma. Tante, kenapa mama sama om dokter berantem? Sayang, itu nggak apa-apa. Itu udah biasa terjadi sama orang dewasa. Nggak usah Tiara pikirin ya. Tapi om dokter bilang Tiara ini anaknya. Enggak Tiara, Om dokter bohong. Tiara itu adalah anak Mama Riana. Dan sampai kapanpun Tiara tetap jadi anak Mama Riana. Sekarang Tiara bobo ya. Ayo tante temenin. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Nyonya Riana sebagai tergugat wajib mengembalikan hak asuh Tiara pada Dr. Fadli selaku penggugat, selaku ayah kandung Tiara. Tidak, Pak Hakim. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, Pak. Tiara adalah putriku. Dia anakku, Pak Hakim. Dan dia tidak punya hak sama sekali. Tidak, Pak Hakim. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, Pak. Tiara adalah putriku. Dia anakku, Pak Hakim. Dan dia tidak punya hak sama sekali. Tidak punya hak, ya. Maafkan aku, Riana. Aku terpaksa ngelakuin semua ini. Karena aku gak mau hidup jauh dari putriku. Selamat ya, Mas. Akhirnya kamu bisa mengasuh Tiara. Makasih, Maya. Di hadapan gue, dia masih aja berani mandangin cewek keganjenan itu. Mas, ayo kita pulang. Kita harus menyiapkan kamar untuk Tiara. Ya, ayo. Ma, apa betul Tiara akan tinggal di rumah om dokter? Kemarilah, Nak. Tiara. Riana, pengacara Dr. Fadli sudah datang untuk menjemput Tiara. Tiara, sudah waktunya kita pergi. Papa kamu sudah nunggu. Yuk. Gak mau! Ternyata masih ada manusia menghina aku, kaku dan tuli. Jangan biarin tante itu membawa Tiara. Tante itu jahat. Oma, Om Robin, Tante Intan, tolong jangan pisahkan Tiara dengan Mama. Tiara ingin tetap sama Mama. Mengapa lahir ke dunia?
tidak akan nakal lagi. Dan nurut kata Om Robin, Tante Intan. Ayo sayang, waktunya kita pulang. Malah tega menganiaya, menyiksa hingga aku begini. Oh Tuhan, tolong anakku, jangan hidup seperti aku. Mengapa lahir ke dunia hanya untuk menderita? Tiara, Tiara, sayang aku. Tiara, kenapa? Ini rumahnya Tiara, sayang. Ini Papa Tiara. Pokoknya Tiara mau pulang, Tiara mau pulang. Ini bukan rumah Tiara. Mas, biar aku yang coba ngomong sama Tiara ya. Pokoknya Tiara mau pulang, Tiara mau pulang. Iya, dengerin dulu Tante ya. Mulai sekarang, rumah ini akan menjadi rumah Tiara. Dan lihat, Om itu adalah Papa Tiara. Dan Tante sebentar lagi akan menjadi Mama Tiara. Ya cantik ya? Tidak, Tante bukan Mama Tiara, Tante bukan Mama Tiara. Sayang, kamu kemana sayang? Kenapa kamu nggak bisa manggil aku Papa? Aku ini Papa kamu, sayang. Tiara pengen sama Mama, Tiara pengen sama Mama. Mas, udahlah Mas. Jangan dipaksa. Kasih dia waktu. Nanti dia juga akan terbiasa. Oh ya, gimana kalau aku anterin Tiara ke kamarnya? Kasihan kan dia harus istirahat, Mas. Ya, ayo Tiara yuk sama Tante yuk. Pokoknya Tiara mau pulang, Tiara mau pulang. Ini udah malam. Sekarang Tiara harus tidur, ya. Ayo cepet tidur. Tidur, kamu harus tidur. Enggak, Tante. Tiara ingin pulang. Tiara ingin bersama Mama. Kamu itu ya selalu aja manggil-manggil mama kamu yang kayak nenek sihir itu. Heh, dengar ya. Mulai sekarang kamu harus panggil saya Mama. Ayo, coba panggil. Mama. Ayo, buka mulutnya. Mama. Nakal. Sakit, Tante, sakit. Sakit, Tante, sakit. Tiara. Tiara. Gak ada apa-apa, Mas. Ini barusan Tiara ingat sama mamahnya. Sayang, cup cantik. Jangan nangis terus dong, sayang. Sini Tante peluk ya. Cantik. Cup. Jangan nangis. Cup ya. Tiara, ini Mama, Nak. Tiara, Mama datang, sayang. Tiara. Sayang, kamu mau kemana? Tiara, Ma. Tiara manggil-manggil nama aku. Aku bisa merasakannya. Dia membutuhkan aku, Ma. Nggak ada Tiara, nggak ada, Nak. Mama, Itu semua hanya halusinasi kamu. Tiara, Ma. Tiara di luar sana membutuhkan aku, Ma. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Tiara. Tiara.
sangat membutuhkan aku. Mama melakukan semua ini karena Mama gak mau kamu semakin terpuruk karena kehilangan putri kamu. Dia membutuhkan aku. Membutuhkan aku. Mengapa lahir ke dunia? Non Tiara, ayo dong makan dulu dong non, sesuap aja non. Ayo non, ya. Gak mau. Non Tiara. Non, kalau non Tiara nggak makan, nanti non Tiara sakit. Ayo dong non, sesuap aja non, ya. Biar aja aku sakit. Kalau aku sakit, nanti Mama akan datang dan mengajakku pulang. Tapi non, makan dulu dong sesuap non, ya. Mau kemana, Mas? Aku ada urusan penting yang harus aku urus. Tolong bantu aku jaga Tiara. Ya. Hah? Kenapa dia? Kok makanannya masih utuh? Ini non Tiaranya nggak mau makan. Dia merengek terus, ingin pulang non. Sini. Tiara makan yuk. Tiara, kamu harus makan. Ayo, ayo kamu harus makan ayo. Dibilang nggak mau, yang nggak mau. Tiara. Tiara, tunggu. Ayo, sekarang Tiara harus makan ya. Ayo. Susah banget sih. Kamu susah banget sih disuruh makan. Hah? Disuruh makan aja susah. Nah, gitu bagus. Makan yang banyak ya. Kamu jorok banget sih. Anak kan. Non, jangan non, kasihan non Tiara, non, kasihan. Kamu ngapain ngebelain dia, ha? Anak kayak begini seharusnya dikasih pelajaran biar dia ikut tahu sopan santun. Tapi non, kekerasan bukan cara terbaik untuk mendidik anak, non. Jangan ngajarin aku ya. Kamu pikir siapa kamu, ha? Siapa kamu? Kamu itu cuma pembantu di sini. Jadi jangan nginjak. Iya non, maaf non. Pergi sana. Tapi non. Tapi pergi. Iya non. Anak nakal, bangun kamu. Ayo ikut aku sekarang. Tolong dipercepat jalannya, Pak. Anak saya dalam bahaya. Itu mobil Tuan, mobil Tuan. Tuan, berhenti Tuan. Tuan, berhenti. Modi, kok bisa sama Riana? Non Tiara, Tuan, non Tiara. Non Maya menyiksa non Tiara dengan kejam, Tuan. Kita harus segera menolong Tiara sebelum terlambat. Ayo. Ya, kalian ikut aku. Tolong bayarin. Makasih. Tiara. Ya, kena kamu ya. Berani-beraninya kabur lagi. Sini, Tante jepitin kamu ya biar kamu kabur ya. Tangkap kamu ya. Itu Tiara, Dok. Berhenti. Non Tiara. Bangun ya. Ini Mama. Iya. Tiara. Kita mau ke rumah sakit, Dok. Ayo. Hati-hati. Riana, bagaimana keadaan Tiara? Aku nggak tahu, Pak. Dokter sedang memeriksanya di dalam.
Kalian nggak perlu khawatir. Tiara keadaannya baik-baik saja. Dia hanya sedikit shock. Sekarang kalian bisa menjenguknya. Terima kasih, Dok. Ayo, Ma. Tiara. Alhamdulillah, kamu nggak apa-apa. Mama sayang. Mama khawatir sekali. Sayang, maafin Bapak ya. Bapak sempat berusaha memisahkan kalian berdua. Mulai sekarang Bapak janji, nggak ada satupun yang bisa memisahkan kalian berdua. Oh, karena apa aku pun tak tahu, hatiku gembira, oh aku gembira, hatiku gembira, oh aku gembira. Dokter Fadli, tidak akan ada yang berpisah dengan Tiara. Saya yakin Tiara pasti senang melihat Papa dan Mamanya bersatu. Benar kan sayang? Entah karena apa, hati berbunga-bunga. Entah karena apa, gejolak rasa datang. Benar kata Oma, Tiara akan lebih senang jika Mama dan Papa bersatu. Dan di jiwa, betapa bahagia, oh aku bahagia.